Oke, welcome back to channel Aktuaris. Semoga kalian nonton bisa jadi aktuaris. Gue di sini bukan sok pinter, bukan juga sok ngajarin. Jadi kalau misalnya gue ada salah, bisa perbaiki aja. Kita bisa diskusi juga. Bisa chat gue atau chat di kolom komentar gue salah di mana. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu biar kita bisa dilancarkan dalam belajar. Oke, jadi gue di sini bakal ngebahas kuis mate, kuis aktu, sama simulasi aktu. Oke, langsung jadi satu video aja ya. Ini kalau kuis mate nih, eh, misalkan nomor satu, misalkan setiap individu dalam satu keluarga memiliki sebanyak J keturunan dengan sebaran peluangnya seperti ini. Ketika J0 itu segitu, J12 itu segitu, dan J lainnya itu nol. Jika diketahui pada saat awal terdapat satu keluarga, maka tentukan peluang punah. Nah, perlu diketahui berarti di sini X0 sama dengan satu gitu. Eh, Oke. Jadi kan kita tahu rumus mencari kepunahan, peluang punah itu sama dengan Pi sama dengan sigma dari J sama dengan 0 sampai ta hingga Pi pangkat J dikali PJ. Nah, ya substitusi J sama dengan 0 sampai 2. Berarti P sama dengan P0 ditambah P1 ditambah P kuadrat P2. Nanti di sini dapat uh, Pi. Oh, setelah disubstitusi kan, ya ini nggak usah berubah. Yang berubah kan nanti P0-nya P1 sampai P2 kan. Substitusi aja P0-nya 1/2, P1 sama P2-nya itu 1/4. Dapat, kita selesain pakai, oh nanti kan di sini pindah ke sini. Pindah ke sini, dikurang jadi -3/4 pi. Hasil yang lainnya sama. Tinggal diselesain pakai persamaan kuadrat. Akar persamaan kuadrat. Dapat, kita ambil tak negatif dan yang paling kecil. Nah, tak negatif yang paling kecil kan ini pi sama dengan satu. Maka peluang punahnya itu sama dengan gini kali ya. Peluang punahnya sama dengan pi pangkat x0 sama dengan satu pangkat satu sama dengan satu gitu. Oke, ini nomor satu cara pengertiannya gitu. Intinya rumusnya adalah ini ya. Kalau kalian udah tahu rumusnya ini, kalau kita udah tahu bukan kalian. Kalau kita udah tahu rumusnya ini, kita bisa nyari pi-nya. Itu sih kalau buat cari peluang punah gitu. Selanjutnya untuk nomor dua ini, waktu berfungsinya mesin menyebar eksponensial dengan laju lambda, dan jika rusak tidak dapat diperbaiki lagi pada waktu T sama dengan nol, mesin dalam keadaan baik, gunakan persamaan maju Kolmogorov. Rumuskan persamaan peluang transisi P0 0T. Oke, kita di sini kita tulis dulu yang diketahui. Kelahiran murni, oke. Proses maju, oke. Proses maju kelahiran murni berarti di sini cuma punya ada lambda ya. Nah, proses maju itu apa sih? Jadi, kalau dalam proses maju Kolmogorov, kita kan tahu ya, eh, PIJ ini, PIJ. Nah, kita ini point of view-nya itu di J, di state akhir gitu. Dan kalau proses maju intinya kita ngelihat di state akhir nih. Nah, yang kita udah di state akhir, sorry. Terus kita lihat kita nih dari mana? Kalau misalnya kita dari J-1, itu artinya kita adalah proses kelahiran. Dan kalau misalnya kita dari J+1, kita kan di J. Terus kita dari J+1 kan. Nah, kalau misalnya dari J+1, berarti kan mundur. Berarti itu kematian. Jadi, kalau dalam proses maju, di sini kan kita kita ada di J nih, kita ada di J. Misalkan state awal, kita state akhirnya udah di J, kita udah di J, terus state awal itu J-1. Berarti kan dari J-1 ke J itu kan maju. Kalau maju berarti ada kelahiran. Nah, tapi kalau misalnya state awal atau state sebelumnya itu J+1, terus kita ke J, berarti kan itu berkurang atau itu mundur dong. Maka kalau mundur itu ada namanya proses kematian kayak gitu. Kalau misalnya aku udah jelasin lebih lengkapnya itu di video kedua ya, pertemuan 10 PSD itu ada perbedaan Kolmogorov maju sama mundur. Mungkin bisa tonton kali ya kalau masih penasaran atau bingung. Nah, Q10 itu adalah proses kematian. Maka Q10 itu sama dengan 0 karena peluangnya juga pasti 0. Jadi gini, kenapa Q10 itu 0? Jadi begini. Kan kita tahu eh Q itu mengandung V sama P kan.
Ya, mengandung P, V sama P gitu. Nah, kalau misalnya Q1 nih, misalkan kita lihat nih, Q1 nol, berarti kita ada di sini. State-nya di sini nol berarti. Misalkan di sini nol, di sini nol nih. Berarti kita ada di nol, nol. Berarti Q1 J-nya ada di nol kan. Nah, ini kan nol nih. Nah, kita berasal dari mana nih? J jadi berapa ketika harus satu. Jadi kan di sini satu dong. Maksud gue gimana ya? State akhir kita di nol. Kita berawal dari satu. Berarti kan di sini nol, di sini satu kan. Nah, kita ada di nol. Sebelumnya kita ada di satu. Berarti kan kita mundur dong dari satu ke nol, ya kan? Kita sekarang ada di nol. Kita sekarang ada di nol. Berarti di sini nol. Terus sebelumnya kita ada di satu. Di sini satu nih misalkan nih. Nah, kalau sekarang kita di nol sebelumnya kita di satu, berarti kita mundur dong. Nah, gitu kan. Berarti kalau mundur apa di proses maju? Yaitu proses kematian gitu. Dan karena di sini adalah proses kelahiran murni, berarti kan nggak mungkin ada kelahiran, nggak ada kematian. Maka peluang kematian dan laju kematiannya itu udah pasti nol gitu. Makanya nggak ada. Gitu. Intinya peluang kematian itu nol. Nah, dari situ kita bisa cari juga V0 sama dengan lambda 0 ditambah mu 0. Tapi karena lambda 0-nya itu 0, maka kita punya lambda 0-nya itu sebesar lambda, maka kita punya lambda gitu. Nah, terus kita bisa lihat di sini. Jadi langsung aja coba substitusi. Kita kan punya rumus kayak gini. Nah, kita substitusi K tidak boleh sama dengan J kan. Kita di sini punya J-nya itu 0. Jadi kita tidak boleh substitusi 0. Berarti yang mungkin ini apa? Jadi kalau yang perlu ditahu kalau di uh, Kolmogorov ini, jadi misal kita punya state J deh. Kita cuma bisa ke J-1 atau J plus 1. Jadi antara ke sini atau ke sini gitu. Intinya kita cuma punya opsinya di sini, opsinya ke sini. Tapi kalau dalam ini berarti konteksnya dari sini atau ke sini. Jadi nggak bisa loncat ke dari J ke J plus 2. Dari sini ke sini gitu, itu nggak bisa ya. Gitu. Yang dimana berarti di sini V0, oke sorry. Ini kan K tidak boleh sama dengan 0. Berarti K-nya itu kita substitusi 1. Karena kalau ke min 1 itu nggak mungkin ya. Gitu. Kita substitusi ke min 1. Ki berarti kan K-nya 1, 1,0 P dikali P 0, K-nya berapa? 1, P01 T dikurang V 0 P00 T kan. Kan substitusi. Ini kan rumusnya P aksen IJ di sini VJ PIJ kan kita mau cari P00. Berarti I-nya 0, J-nya 0, berarti di sini 0, di sini 00 gitu. Nah, karena kita tahu kan kita udah punya nilai ini kan berarti. Nah, karena kita tahu tadi Q10 itu 0, ya udah di sini 0 kan. Berarti kita tinggal punya persamaan P aksen 00T sama dengan minus lambda P00T. Karena V0-nya tadi apa? Lambda gitu. Dapatlah begini. Ini kita pindah ruas ke kiri, terus kan dapat persamaan gini kan. Kita kerjain pakai PDB. Kalau gue ngerjainnya pakai faktor pengintegral. Didapatlah setelah ngerjain faktor pengintegral, ingat ya faktor pengintegral itu ketika punya AY aksen ditambah BY itu kita faktor pengintegral itu sama dengan E pangkat integral dari B dt yang dimana A-nya harus bersyarat A-nya 1 ya. Nah, berarti nanti ketika kita punya faktor pengintegral kedua ruas kita kali faktor pengintegral. Nah, kita kali faktor pengintegral kan. Nanti kan ini dikali faktor pengintegral. Karena ini penjumlahan, ini juga dikali faktor pengintegral. Ini dikali faktor pengintegral. Tapi kan hasil 0 dikali sebuah nilai kan 0. Nanti ini itu sama kayak U, P, aksen. Ini tuh gitu. Nanti dapatlah begini. Nah, kedua ruas kita integralin terhadap T. Kalau ini diintegralin kan, turunan kita integralin saling cancel. Jadi tinggal nilainya doang. Nah, 0 eh, integral dari 0 tambah dt itu integralnya adalah 0 tambah c. Kenapa ada c-nya? Karena ini integral tak tentu, jadi punya c. Jadi nilai di kanan ini adalah c. Nah, kita substitusi nih. Ketika t sama dengan 0, ketika t sama dengan 0, P
P000 sama dengan C dikali 1 gitu kan. Pangkat 0 kan 1. Nah, P00 itu nilainya berapa? P00 T sama dengan 0 itu artinya peluang pada waktu ke 0 kita tetap ada di state 0. Jadi dari peluang dari 0 bertransisi ke 0 pada waktu ke 0. Jadi kan pada waktu ke 0 kita nggak bisa jalan. Ya udah pasti kita akan berada di state yang sama. Jadi peluangnya adalah 1. Makanya di sini P00 T sama dengan 0 itu sama dengan 1. Berarti C sama dengan 1. Berarti substitusi aja C sama dengan 1 didapat P00T sama dengan minus lambda T gitu. Gitu untuk pengerjaan nomor yang A ya. Semoga bisa dipahami. Nah, yang B, ketika kita udah dapat nilainya, misalkan P00T sama dengan E min lambda T. Bukan misal, kan kita udah cari itu. Nah, misalkan kita disuruh cari P003, T sama dengan 3. Lambdanya kan udah dikasih tahu. Oh enggak, misalnya diketahui lambda sama dengan len 2. Didapatlah minus. Jadi kita tinggal substitusi aja. Berarti kan lambdanya len 2, T-nya itu 3. Tulislah. Jadi P003 itu minus len 2 minus len 2 dikali 3. Ini kan sama aja kayak gini. Ingat kan kalau kita punya kayak gini. Kalau kita punya len dari X pangkat A, itu sama aja A len X gitu. Gitu. Dapatlah begini. Kita dapat bentuk begini. Nanti kita turunin. Oh, bukan kita turunin. Kan E sama len itu saling cancel. Jadi dapatlah 2 min 3. Pangkat min 3. Yaitu 1/8. Gitu. Jadi untuk nomor 2-nya gitu. Begitu cara ngerjainnya ya. Oke. Sekarang nomor 3. Suatu populasi mengikuti proses Yule dengan lambda n sama dengan 0,2 n dan populasi awal sama dengan 5. Tentukan nilai harapan jumlah penduduk pada waktu T sama dengan 4. Nah, kalau misalkan ini dalam proses Yule, lambda n itu sama dengan lambda dikali n. Yang dimana kan lambda n-nya dikasih tahu 0,2 n. Berarti lambdanya berapa? Lambdanya itu adalah 0,2 gitu. Dengan M0 itu sama dengan 5. Nah, kita kan disuruh cari nih nilai harapan jumlah penduduk. Berarti kita bisa pakai rumus MT sama dengan M0 pangkat lambda min mu T gitu dikali T. Nah, kita tahu kan ini kan proses kelahiran murni, berarti mu-nya itu 0. Ya udah, berarti M4 sama dengan 5 dalam kurung 0,2 dikurang 0 dalam kurung dikali 4 tutup kurung maksudnya. Berarti 5 dikali 0,8 atau yang kisaran nilainya 11,1277 gitu. Ya untuk nomor 3 gitu sih cara ngerjainnya ya. Nah, lanjut ke nomor 4. Diketahui proses stokastik 2 state cuma dari state 0 sama state 1 dengan laju kematian dan kelahiran dan kematian berturut-turut. Mu I sama dengan minus 0,1 I ditambah 0,1 ketika I-nya itu 0 dan 1. Dan mu itu sama dengan 0,2 I ketika I-nya itu 0 sama 1. Peluang stasioner P0 dan P1 adalah, nah, bentar ya. Oke, oh, 1, 2, 3. Oke, sorry. Jadi, lanjut ya. Kita kan diketahui di soal itu lambda I sama dengan minus 0,1 I tambah 0,1. Berarti I ketika I sama dengan 0, dia itu lambda 0 sama dengan 0,1. Ya kan? Kan eh ketika I-nya 0, berarti di sini 0 kan, di sini 0, jadi 0,1. Tapi ketika I-nya 1, lambda satunya itu sama dengan kan jadi minus 0,1 ditambah 0,1 yaitu 0. Nah, mu I ini sama dengan 0,2 dikali I kan. Nah, ketika I-nya 0, berarti di sini mu 0-nya ya 0. Nah, ketika I-nya 1, berarti mu 1-nya tinggal 0,2 dikali 1 yaitu 0,2 gitu. Nah, langsung aja. Kalau buat peluang stasioner P0, dia itu rumusnya gini. 1/1 ditambah sigma N sama dengan 1 sampai beta hingga lambda 0 dikali sampai lambda N min 1 per mu 1 dikali sampai mu N. Gitu. Gimana cara penerapannya sih? Oke, kayak gini.
Kan kita tulis aja nih, 1/1 ditambah. Nah, ketika n-nya sama dengan 1. Nah, berarti kan ketika n-nya sama dengan 1, di sini lambda 0 dikali sama sampai lambda berapa? Lambda n dikurang 1 kan. N-nya kan tadi 1 dikali sampai lambda 0. Berarti cukup sampai lambda 0 di sini, ya kan? Per mu dikali 1 sampai dikali mu sampai n. N-nya kan 1, jadi dikali sampai mu 1 doang. Oke, karena ini sigma ditambah nih. Ketika n-nya 2 sekarang, ini kan n-nya sama dengan 1, ini n sama dengan 2 sekarang. Nah, ketika n-nya sama dengan 2, tulis nih lambda 0 dikali sampai lambda n min 1. Berarti lambda 2 dikurang 1 sampai lambda 1. Berarti ada lambda 0 dikali lambda 1 per mu 1. Kan di sini mu 1 dikali sampai mu n. N-nya berapa tadi? 2 dikali sampai mu 2. Berarti cuma ada mu 1 dikali mu 2 ditambah seterusnya nih. Nah, kenapa seterusnya nggak usah dilanjut? Karena kan kita cuma punya lambda 0 sama mu 1 kan. Nah, nilai-nilai kayak lambda 1 mu 2 itu akan nilainya 0 terus. Makanya nggak usah ditulis. Kita cukup sebenarnya sampai sini. Tapi gue definisin ini ketika takutnya nanti diketahui lambda-lambda yang lain. Biasanya sampai 4P2 atau P3 takutnya kan. Itu. Maka didapat rumusnya itu 1/1 ditambah lambda 0 per mu 1. Dan dimana berarti 1/1 ditambah 0,1 per 0,2 sama dengan 2/3 gitu. Nah, untuk P1 itu rumusnya kayak gini aja. Pn itu sama dengan lambda n min 1 dikali sampai lambda 0 per mu n dikali sampai mu 1. Tuh, dikali terus dikali P0. Nah, ini kan punya P1 kan. Lambda 1. Berarti kan lambda n. Lambda n itu lambda n min 1 berarti kan lambda 0. Lambda 0 dikali sampai lambda 0. Berarti lambda 0 doang kan. Per mu n. Mu n-nya berarti mu 1 dikali sampai mu 1. Mu 1 doang. Berarti P1 itu lambda 0 per mu 1 dikali P0 sama dengan 0,1 per 0,2 dikali 2/3 atau sama dengan 1/3 gitu P1-nya. Kalau misalnya cuma ada 2 gini doang, sebenarnya nggak usah nyari ini, P1-nya rumusnya bisa langsung aja gini. Karena peluang P0 ditambah P1 itu sama dengan 1, maka P1 tinggal sama dengan 1 dikurang P0, di mana 1 dikurang 2/3 atau 1/3 gitu. Bisa pakai cara itu juga. Nah, jadi untuk soal kuis mate, begitu sih sebenarnya. Bentar ya. Oke, sorry. Oke, sorry lanjut. Jadi itu untuk kuis mate ya. Gitu sih. Semoga bisa dipahami caranya ya. Sekarang kuis aktu. Nah, nomor satunya itu, suatu proses kematian murni memiliki laju kelahiran sebesar lambda dan jumlah populasi pada waktu awal itu P0 sama dengan E pangkat 12. Tentukan nilai harapan dari jumlah penduduk waktu T. Jika diketahui P15 sama dengan E15. Oke. Nah, kita kan diketahui, kita tahu rumusnya gini. Itu sama kayak rumus M sih, tapi di sini pakai P aja. Berarti PT itu sama dengan P0 dikali E lambda min mu T. Nah, berarti P15 kan diketahui T-nya 15 nih. Ketika diketahui P15. Oke, berarti P15 itu sama dengan E15, P15 sama dengan P0 dikali E15 lambda. Kenapa? Karena kan T-nya 15, mu-nya itu 0. Jadi cuma ada lambda kan. Jadi tinggal substitusi lagi E15 sama dengan E12 dikali E15 lambda. Ini mana nanti ini jadi penjumlahan karena perkalian eksponnya jadi penjumlahan. Didapatlah dilenin kedua sisi, didapat lambda sama dengan 1/5. Nah, karena tentukan nilai harapan jumlah penduduk pada waktu ke T, maka kita bikin lagi. Jadi PT sama dengan P0 dikali E1/5T. Karena lambdanya kan berapa tadi? Lambdanya 1/4, 1/5. Terus nanti P0 tadi berapa? Pangkat 12. Jadi nanti tinggal PT dikali E12. PT sama dengan E12 dikali E1/5T. Dapatlah hasilnya gini. Jadi PT sama dengan E pangkat 12 ditambah T/5 gitu. Untuk yang B, tentukan nilai harapan dari jumlah penduduk saat waktu ke T. Oke, jadi kan kita punya rumusnya gini kan. PT sama dengan P0 E lambda min mu T. Nah,
Kita cari nih, jadi substitusi P-nya 3 sama dengan kita misalnya udah punya persamaan yang ini kan. Kita udah punya persamaan yang ini, kita masukin aja. Berarti E12, T-nya kan tadi kan T per 1/5, T per 5 kan. T-nya kan 3/5. Jadi nanti dapatlah kalau dijumlah P3 itu sama dengan E63/5 gitu. Oh, oke, so tadi nge-lag, cok. Nah, ini kan kita udah dapet yang B kan. Sekarang mintanya C, tentukan nilai T sehingga PT sama dengan E42. Oke, kita kan tadi punya rumus PT sama dengan E12 E dikali T/5 kan. Ya udah. Kalian kan tahu tadi misalkan di saat PT E20, aduh apaan sih? Di saat PT sama dengan E42 42 itu T-nya berapa? Ya udah, berikan E42 sama dengan E12 T per 5. Dimana nanti tinggal dijumlah ya. Kedua ruas kita lenin, berarti dapat 42 sama dengan 12 ditambah T per 5. Yang dimana nanti kalau kita pindah ruas dicari nanti T-nya adalah 1/5, 150. Gitu. Oke, itu buat nomor satu ya. Nah, sekarang buat nomor dua. Diketahui proses kematian murni dengan laju mu jika hanya ada dua state, yaitu state satu dan state nol. Dengan menggunakan persamaan mundur Kolmogorov, tentukan persamaan P1 T. Kita harus tahu persamaan mundur Kolmogorov tuh ini, P, P aksen IJ sama dengan sigma K tidak sama dengan I sampai ta hingga QIK PKJT dikurang VI PIJT gitu. Nanti kan substitusi kan. Nah, kita harus cari nih. Nah, kalau misalnya di peluang mundur, kalau mau gorof mundur, itu kalau misalnya di sini kita punya I, kalau kita, nah kita kan state awal mau ke state akhir kalau persamaan mundur nih. Kita dari awal, kita mau kemana? Dari awal kita di state awal kita mau ke state mana? Atau kita lagi di mana mau kemana? Jadi dari state satu ini kan kita bisa ke state 2 atau ke state nol kan. Nah, karena di sini cuma ada kematian murni dan hanya ada dua state yaitu nol dan satu, berarti kan karena di sini cuma ada apa? Kematian murni kan. Berarti dari satu ke dua itu udah pasti nol. Jadi ini nggak ada nih, nggak perlu. Jadi kita cuma ada mundur nih. Di mana dari satu ke nol itu lajunya adalah mu gitu. Berarti VI sama dengan lambda I ditambah mu I. Berarti V1 itu sama dengan laju ketika kelahiran dan kematian. Lajunya cuma ada kematian. Berarti V1 sama dengan mu. Nah, terus peluang dari state I ke state I-1 atau ini peluang mundurnya itu adalah mu I per lambda I plus mu I. Nah, di mana karena tanpa ini juga kita langsung aja yang di mana mu I itu kan terus lambda I itu kan nol, berarti kan tinggal mu per mu kan, yang dimana satu. Atau secara logika, karena di sini kita nggak mungkin bertransisi ke sini, kita udah paling mungkin adalah bertransisi ke sini. Jadi dan maksudnya udah pasti bertransisi ke belakang, bukan ke depan, nggak bisa ke depan. Jadi ya peluangnya udah pasti satu. Jadi P10 itu adalah satu peluang dari state I bertransisi ke state 0 itu adalah satu. Nah, tinggal sekarang QI, IJ, QI, I min 1 itu adalah VI dikali PI, I min 1 di mana Q10 nanti adalah mu gitu. Oke. Nah, di sini perlu poin juga karena nanti akan ada di soal ya. P0,1 itu artinya peluang dari state I bertransisi ke state J pada waktu ke T. Nah, P01 ini adalah proses kelahiran. Karena ini kematian murni, maka P01 dari T itu sama dengan 0. Karena kita nggak mungkin bertransisi dari 0 ke mana? Ke 1. Oke, karena dari 0 ke 1 kan 0 ke 1 itu kan maju. Maksudnya ke depan kan. Itu ada yang namanya kalau di proses mundur, Kolmogorov mundur itu adalah proses kelahiran gitu. Makanya karena nggak boleh ada kelahiran, peluangnya itu adalah nol gitu.
Ya udah tinggal substitusi kan tadi kan ada P aksen, T sama dengan sigma dari K tidak sama dengan 1, Q1K, PK0T. Oke, gitu aja ya. Intinya K-nya itu tidak boleh sama dengan satu. Karena K tidak boleh sama dengan satu dan state itu cuma ada satu dan nol, kita substitusi K-nya berarti nol. Berarti substitusi K, Q satu K-nya nol. P, K-nya berapa? 0,1 T. Minus V1 P11 T. Nah, tadi kan kita tahu di sini nol. Dapatlah hasilnya adalah P11 aksen T sama dengan minus mu P11 T. Tinggal ruas, dapatlah begini. Kita selesai PDB pakai faktor pengintegral kayak sebelum-sebelumnya. Nanti setelah dapat faktor pengintegral dan substitusi C-nya itu, cari C-nya, dapat hasilnya adalah P11 T sama dengan E min mu T gitu. Begitu sih untuk penyelesaiannya. Yang penting menurut gue paham sama Kolmogorov, konsep Kolmogorov maju sama Kolmogorov mundur gitu. Nah, untuk nomor 3, suatu proses kelahiran dan kematian dengan ruang set 012, jika diketahui laju kelahiran ada lambda n sama dengan lambda, untuk n sama dengan 0 dan 1, dan laju kematian mu n sama dengan mu itu 0,4 untuk n1 sama 2, tentukan peluang stasioner P0, P1, dan P2. Nah, saat n sama dengan 0, kita definisin dulu. Saat n sama dengan 0, berarti lambda 0 itu sama dengan lambda, yaitu 0,6. Nah, saat dengan nggak ada mu berarti ya, nggak ada mu 0. Nah, saat n sama dengan 1, lambda 1 itu sama dengan 0,6. Dan mu 1 itu sama dengan 0,4. Nah, lalu pada saat n sama dengan 2, mu 2 itu sama dengan 0,4 gitu. Langsung saja kita cari P0. P0 itu kan rumusnya gini. Ya udah tinggal sama kayak tadi ya. Berarti 1/1 ditambah sigma dari n-1 sampai tak hingga perkalian dari lambda n-1 sampai lambda 0 per mu n dikali sampai mu 1. Oke, misalkan lambdanya n-nya 1, berarti perkalian dari lambda n-1, berarti n-1 berapa? 1 dikurang 1 dikurang 1, 0. Dari perkalian dari lambda 0 sampai lambda 0. Berarti lambda 0 per perkalian dari apa? Mu 1 sampai 1. Ya udah berarti mu 1. Nah, ditambah ketika n-nya 2 nih. Berarti perkalian dari lambda 1 sampai lambda 0. Kan n-1 berarti 2 dikurang 1, 1. Perkalian dari lambda 1 sampai lambda 0. Dikali mu n berarti 2 sampai mu 1. Mu 2 dikali sampai mu 1. Ditambah lambda 2. Ketika n-nya 3. Berarti lambda 2 dikali sampai mu-nya 0. Lambda 0. Berarti lambda 2 dikali lambda 1 dikali lambda 0. Dibagi uh, mu n sampai mu 1. Mu n-nya berapa? 3 sampai 1. Berarti mu 3 dikali mu 2 dikali mu 1. Seterusnya. Tapi karena kita tahu mu 3 sama lambda 2 itu dan seterusnya yang meningkat itu selalu 0, ya udah berarti ini nggak usah. Jadi cukup sampai sini doang. Nah, disubstitusi berarti P0 sama dengan 1/1 ditambah 6/4 ditambah 6/4 kuadrat. Karena kan di sini 6/4 dikali sama 6/4, jadi 6/4 kuadrat. Jadi P0 sama dengan 4/19 gitu. Nah, untuk cari P1-nya, kita tahu rumus Pn sama dengan lambda n-1 dikali sampai lambda 0 per mu n dikali sampai mu 1, terus dikali sama P0. Nah, ketika P sama dengan 1, berarti n sama dengan 1 kan. Berarti lambda 1 dikali sampai, lambda n-1 yaitu lambda 0 ketika n sama dengan 1 dikali sampai lambda 0. Berarti di sini lambda 0 per mu n-nya kan 1. Berarti mu 1 dikali sampai mu 1. Mu 1 dikali P0. Berarti 6/4 dikali 4/9, yaitu 6/19. Nah, P2-nya juga sama, karena di sini n sampai 2, jadi lambda 1 dikali lambda 0 per mu 2 dikali mu 1 dikali P0. Yang dimana berarti 6/4 kuadrat dikali 4/19, yaitu 9/19 gitu. Nah, atau alternatif lainnya, kalau mau cari P2-nya, kita tahu P0 ditambah P1 ditambah P2 itu sama dengan 1. Ya udah, tinggal cari P2, berarti sama dengan 1 dikurang P1 dikurang P0. Yang hasilnya adalah tetap 9/16. Sama hasilnya. Gitu ya untuk cari PP gituan lah. Nah, sekarang nomor 4. Diketahui dalam suatu marga Z yang nama marganya hanya diwariskan melalui keturunan laki-laki, peluang setiap individu memiliki 0, 1, 2 keturunan laki-laki adalah 1/7, 2/7, dan 4/7 jika X menyatakan banyaknya marga Z pada generasi ke N dan X0 sama dengan 1,
hitunglah EX3 dan var X3. Tentukan peluang bertahan, ya, terus yang B, teruskan peluang bertahan marga Z tersebut jika diketahui X0 sama dengan 1 dan X0 sama dengan 5. Oke, jadi untuk yang A ini, kita harus, di sini gue tulis rumusnya dulu. EXN itu sama dengan mu pangkat N. Gimana cara cari mu-nya? Mu-nya itu sama dengan nilai harapan dari Z1. Atau sigma dari J sama dengan 0 sampai T hingga J, PJ. Nah, selanjutnya kalau untuk nyari var J, hmm, bukan var J. Var XN itu rumusnya sigma kuadrat dikali mu N min 1 dikali mu N per 1 per mu min 1 gitu. Itu ketika mu tidak sama dengan 1. Kalau mu sama dengan 1 itu sama dengan 1 itu rumusnya adalah sigma kuadrat dikali N gitu. Nah, di sini kita hitung dulu nih mu-nya berarti kan buat nilai harapannya. Mu kan sama dengan sigma J sama dengan 0 sampai tak hingga, di mana kita batasin sampai 2, J PJ. Nah, ya udah substitusi nanti 0 ditambah 2 per 7 ditambah 2 dikali 4 per 7 dapat 10 per 7. Berarti EX3 adalah mu pangkat 3 kan. Karena mu-nya 10 per 7, ini tinggal 10 per 7 pangkat 3 gitu. Nah, sekarang untuk var-nya, kita butuh cari sigma kuadrat dulu. Sigma kuadrat tadi rumusnya apa? Sigma dari J sama dengan 0 sampai T hingga J min mu kuadrat PJ. Nah, udah kita substitusi aja J-nya berapa. Mu-nya kan kita udah dapat tadi 10 per 7. Nah, J-nya kan ada 0, 1, sama 2 kan. Substitusi aja, dapatlah nanti hasilnya 26 per 49. Berarti karena ini mu-nya tidak sama dengan 1, dan kita bisa pakai rumus yang ini substitusi aja. Sigma kuadratnya itu kan tadi 26 per 49. Mu-nya itu 10 per 7 karena jadi kuadratnya jadi 10 per 7 kuadrat dikali dalam kurung dikali sama dengan dikali sama sorry mu pangkat 3 berarti 10 per 7 pangkat 3 dikurang 1 per 10 per 7 dikurang 1 atau equal to 4,84. Nah, untuk yang B kan ditanya peluang bertahan, sorry. Berarti kita cari peluang punahnya dulu. Nah, peluang punah itu caranya gimana? Pi sama dengan sigma dari J sama dengan 0 sampai T hingga Pi pangkat J PJ. Substitusi karena ini kita dibatasin sampai 2 doang. Berarti ketika J-nya 0, ketika J-nya 1, ketika J-nya 2. Nanti Pi-nya di sini pindah jadi persamaan kuadrat. Dapatlah persamaan kuadrat begini. Nanti kita selesai pakai akar-akar persamaan kuadrat, dapat peluang punahnya sama dengan 1/4. Nah, saat X sama X, saat populasi awal atau X0 itu sama dengan 1, peluang bertahannya itu sama dengan 1 dikurang Pi, sama dengan 3/4. Itu. Nah, saat X0 sama dengan 5, peluang bertahannya sama dengan 1 dikurang Pi pangkat X0. X0 itu apa? 5. Jadi 1 dikurang 1/4 pangkat 5, yaitu equal to 0,999, atau mungkin peluang punahnya hampir 1 ya. Gitu untuk kalau kuis A2. Oke, next kita lanjut ke simulasi aktu ya. Nah, misalkan suatu populasi anggota tidak bisa melahirkan anggota baru, tetapi bisa mati. Misalkan perilaku anggota pada populasi tersebut saling bebas satu sama lain. Lamanya waktu sampai individu mati merupakan pembaca eksponensial dengan nilai harapan 1 per mu. Jika RT menyatakan ukuran populasi pada waktu T dan MT sama dengan nilai harapan dari RT, untuk T lebih besar daripada 0, tunjukkan bahwa MT sama dengan M0 E min mu T. Oke, jadi ini konsep ini ada di pertemuan awal banget, gue juga udah sempat bahas. Jadi kalau misalnya mau cari variasi yang lain, bisa lihat di video pertama gue karena ada 2 variasi dalam pengerjaannya ya. 2 variasi soal dan ini variasi baru lagi. Oke, jadi kita definisin dulu X plus X dalam kurun T plus H bersyarat XT itu sama dengan ada ketika kelahiran nih, XT plus 1 dengan peluangnya 0 karena tidak bisa melahirkan, jadi peluangnya 0. Nah, abis itu ketika mati nih, XT min 1 dengan peluangnya apa? XT dikali mu dikali H ditambah OH. Lalu ketika XT doang dengan memiliki peluang 1 dikurang XT dalam kurung lambda plus mu dalam tutup kurung H, di mana di sini kan lambdanya itu sama dengan 0, berarti kita langsung tulis mu aja, jadi 1 min XT dikali mu dikali H.
Di sini belakangnya tambah OH. Nah, berarti nilai harapannya kan tinggal ini dikali peluangnya. Ini dikali peluangnya. Ini dikali peluangnya kan. Didapat lah. Jadi XT ini kan 0, jadi nggak usah. Jadi XT min 1 dikali sama ini kan peluangnya. Ditambah XT peluangnya ini kan. Nah, kalau nanya OH-nya kemana yang di sini, OH ditulis belakangan aja ya. Nah, habis itu kita kali sama peluangnya dapatlah begini kan. Nah, begini nih. Terus ini kita kali ke dalam nih. Ini kita kali ke dalam. Ini kan jadi xt kuadrat mu h dikurang xt mu h ditambah xt dikurang st kuadrat mu h ditambah OH kan. Ini kan nilainya sama. Ini negatif, ini positif, jadi dicoret. Dapat hasilnya begini. Nah, kita cari nih sekarang mt plus h, yaitu nilai harapan dari xt plus h. Di mana nilai harapan, yang di mana itu adalah nilai harapan dari nilai harapan X dalam kurung T plus H bersyarat XT. Ini mana berarti kan nilai harapan dari si nilai ini kan. Nilai harapan dari si ini berarti gini, MT plus H sama dengan ini nilai harapan dari XT kan MT gitu. Atau di sini bisa nulisnya pakai, oh nggak ada bener. Di situ RT di Indonesia ya. Ya gue tulisnya MT tapi. Nilai harapan dari RT inilah ibaratnya atau XT ini kan MT nih nilai harapan dari konstanta kan konstanta itu sendiri, nilai harapan dari RT atau XT tadi ini kan juga MT, jadi ini jadi MT, terus sisanya kan ini konstanta, ya udah. Nah, si yang kiri ini kanan ini pindah ke kiri, jadi MT plus H dikurang MT sama dengan minus MT mu H ditambah OH. Nah, kedua ruas ini kita bagi H, lalu kita limitin H menuju 0. Nah, ini kalau misalnya dikalkulus limit dari ini bakal jadi turunan. Nah, kedua ruas kita bagi H, ini kan hilang jadi nggak ada. Di sini kita bagi H, jadi ini kita bagi H, di sini jadi H. Nah, limit menuju H menuju 0-nya yang sebelah kiri jadi MT aksen. Ini udah selalu pasti begini ya kalau bentuk kayak gini. Nah, kalau yang sebelah kanan ya, ini karena nggak ada H-nya jadi ya udah keluar aja. Kalau ini karena ada H-nya jadi 0. Jadi MT aksen dikurang sama dengan minus MT dikali mu. Oke. Jadi nanti ini kita pindah ruas ke kiri, di mana jadi M aksen T ditambah mu MT sama dengan 0. Ini kan PDB lagi. Gue pakai faktor pengintegral. Kalau misalnya ada cara sendiri, kerjain pakai cara sendiri. Kedua ruas dikali sama faktor pengintegral, dapatlah begini. Nanti substitusi T sama dengan 0. Karena M0 itu sama dengan... Wait. Sorry. Jadi ketika M di sini, M T-nya substitusi 0 untuk cari C kan. Berarti di sini M0 sama dengan E min mu 0 dikali C. Kan mu 0, E pangkat 0 itu kan 1. Jadi M0 sama dengan C. Jadi dapatlah MT sama dengan M0 dikali E min mu T gitu. Maka terbukti. Nah, sekarang nomor 2, diketahui proses kelahiran murni dengan laju lambda n sama dengan lambda i untuk semua n lebih besar daripada 0 dengan menggunakan persamaan maju Kolmogorov. Tentukan persamaan dari P12T jika diketahui PIIT sama dengan eksponen dari minus VIT gitu. Nah, kita kan tahu persamaan maju tuh begini. Ya udah kita substitusi aja. Berarti V2 ini diketahui aja ya. Ini persamaan maju konsepnya kayak tadi ya. V2-nya ini lambda karena kan cuma ada kelahiran murni. P12-nya itu 1, Q12-nya tinggal lambda dikali 1 yaitu lambda. Nah, P11T nanti eksponen dari V1T kan. Yang dimana berarti karena di sini cuma punya kelahiran murni juga, jadi tetap di sini cuma lambda gitu dikali lambda T berarti. Substitusi nih. Jadi sini I-nya 2, I-nya 1, J-nya 2 kan. Berarti substitusi. Ini kan J-nya berarti 2, I-nya 1, J-nya 2, 1, 2 kan. Nah, K-nya di sini nggak boleh sama dengan 2. Nah, yang paling mungkin adalah kita ke 1 gitu. Karena J-nya kan 2. Nih. Kan kita ada di 2 nih. Kita ada di 2. Kan mungkinnya ke 1 atau ke 3. Tapi karena kita di sini cuma kelahiran murni, yang di mana kalau misalnya kita berakhir di 2, berarti awal ya. Kalau kita mau lahir, kita ada di 1 dong. Berarti di sini adalah lambda atau kelahiran kan. Makanya kita harus ke 1, nggak bisa ke 3. Kalau misalnya si I-nya itu 3,
Berarti di sini kan kematian. Jadi kematian itu nggak punya laju, jadi sama dengan nol juga. Oke, jadi nanti didapatlah uh, K-nya itu kita substitusi satu kan. Jadi Q12 P11T minus V2 P12T, yang dimana P11T itu kan tadi M min lambda T. Substitusi V2 juga lambda, Q12 juga lambda kan. Substitusi dapatlah hasilnya begini kan. Nah, di sini gue pakai faktor pengintegral lagi. Nah, kedua ruas kita kali faktor pengintegral. Dapatlah begini. Yang kanan juga begini kan. Yang dimana yang kanan nanti cuma punya lambda. Karena kan ini positif, ini negatif kan. Dijumlah jadi 0. Pangkat 0, 1. Nah, pangkat lambda dapatlah begini. Kedua ruas kita integralin terhadap T. Dapatlah lambda T plus C kan. Nah, ini kita pindah dulu nih. Kalau kita pindah, dapatlah begini. Dapatlah begini kan. Nah, kalau kakaknya tuh ngerjain cuma sampai sini. Tapi kalau gue substitusi C, ketika T sama dengan 0, maka di sini kan gini. Jadi P120 sama dengan lambda T pangkat 0 tambah pangkat 0 C kan. Berarti kan di sini cuma ada C P120 kan. Wait. Oh, di sini 0 di sini, sorry. Sini kan 0. Jadi 0 tambah P120 tambah C kan. Nah, P12 ini apa? P12 ini akan sama dengan 0 dan C gitu. Kenapa P120? Jadi kan P12 itu peluang kita bertransisi dari state 1 ke state 2. Dari state 1 ke state 2 nih. Pada waktu ke 0. Nah, pada waktu ke 0 kan kita nggak berjalan gitu. Jadi pada waktu 0 kita masih tetap di tempat yang sama. Makanya kan kita tahu P110 itu sama dengan 0 kan? Sama dengan 1. Nah, jadi kalau P120 itu udah pasti sama dengan 0. Jadi kalau misalnya gini nih, PIJ 0 itu bernilai 1 ketika I sama dengan J dan PIJ 0 bernilai 0 ketika I tidak sama dengan J. Ini ya, gitu. Nah, di sini 0. Maka kalau misalnya substitusi C sama dengan 0, dapatlah P12T sama dengan lambda T min lambda T gitu. Gini nilainya. Nah, untuk nomor 3, misalkan setiap sel dapat membelah menjadi J, bla bla. Nah, dapatlah PJ itu begini. Tentukan peluang punah, terus diketahui ln P sama dengan begitulah. Nah, kita kan punya peluang punah gini. Nah, terus kita punya sigmanya begini. Kita substitusi PJ-nya kan, dapatlah begini. Nah, ini kita keluarin nih karena tidak mengandung J kan. Jadi kan kita tinggal punya min 3 sigma dari J sama dengan 0 sampai T hingga. Karena ini pangkatnya sama, kita bisa gabungin kan. Jadi 3pi pangkat J per J faktorial. Nah, deret ini itu sama dengan ini. Deret eksponen. Karena pangkat A itu sama dengan sigma dari I sama dengan 0 sampai T hingga A pangkat I per I faktorial. Di mana A-nya ini sama dengan kita ambil 3pi kan. Maka dapatlah pangkat minus 3 dikali 3pi. Yang dimana nanti dapat lagi nih pi sama dengan min 3 plus 3pi. Kedua ruas kita lenin. Dapatlah len pi sama dengan 3 minus 3 ditambah 3pi. Ini dimana diketahui di soal len pi sama dengan pi minus 1 per pi. Ini kan. Dapatlah hasilnya adalah begini nih persamaannya. Nanti kita pakai persamaan kuadrat, dapat persamaan kuadrat kayak gini, kita selesain, dapatlah begini. Pi sama dengan 1/3 atau Pi sama dengan 1. Kita cari tan negatif dan paling kecil, dapatlah Pi-nya sama dengan 1. Maka peluang punah sel tersebut adalah 1/3 gitu. Nah, untuk nomor 4. Nah, jadi diketahui proses pembaruan NT T lebih besar daripada sama dengan 0 kan. Jika fungsi pembaruannya adalah MT sama dengan 3T, maka tentukan fungsi masa peluang FMP dari N3. Oke, di sini gue nggak jelasin pakai Lagrange kali ya, tapi karena di kuis gue makainya Lagrange, jadi gue ngerjainnya kayak gini. Tapi intinya, seperti yang gue dijelasin di video sebelumnya, karena MT ini fungsi linear, maka bisa disimpulin si MT ini menyebar eksponensial dengan lambda sampai dengan 3.
Jadi MT atau X itu menyebar eksponen lambdanya 3, langsung aja kayak gitu. Nah, karena NT itu merupakan NT itu menyebar Poisson lambda T, dan lambdanya itu kita tahu tadi 3, maka N3 itu menyebar Poisson 3 dikali 3, yang mana itu 9 gitu. Maka peluang N3 sama dengan N itu pangkat lambda T kan 9 dikali lambda T 9, lambda T pangkat N per N faktorial, dengan N itu 0 sampai tak hingga gitu. Nah, yang B, umur baterai menyebar gamma kan. Alfa 50, beta sama dengan 1/7. Nah, umur baterai, nilai harapan dari umur baterai itu kan nilai harapan dari gamma. Nilai harapan dari gamma itu kan alfa dikali beta. Alfa dikali beta itu kan berarti 50 dikali 1/7. Jadi 50/7. Nah, laju rara mengganti baterai berarti limit NT per T, limit T menuju T3 itu sama dengan 1/mu atau 1 per nilai harapan dari umur baterainya itu. Nilai harapan dari umur baterai kan tadi 50/7. Jadi sama dengan 1/50/7 atau sama dengan 7/50. Berarti lajunya adalah 7/50 baterai per hari gitu. Nah, sekarang nomor 5. Nah, jadi di soal ini intinya diketahui X menyebar uniform 6, 15. HX ini, HX-nya berarti kan 1/B min A. Berarti 1/15 dikurang 9. 1/15 dikurang 6, yaitu 1/9 nanti hasilnya. Nah, HX-nya ini fungsi sebarannya X min A per B min A. Berarti X dikurang 6 per 15 dikurang 6 itu 9. Jadi HX itu X min 6 per 9. Nah, C1-nya ini, itu kan kita diketahui 500 juta dan C2-nya itu 20 juta. Dan T-nya ini adalah 13 nih. Nah, biaya satu siklus rumusnya apa? C1 ditambah C2 HT. Nah, C1-nya kan ini, C2-nya ini. HT-nya berapa? Tinggal substitusi. Di sini 13. 13 dikurang 6 per 9. Hasilnya berapa? Nanti setelah dikali dan dijumlah, hasilnya adalah 515,56. Nah, panjang satu siklus itu kan integral dari batas bawah sampai T HAX, oh sorry, integral dari batas bawah sampai T X dikali HX dx ditambah T dalam kurung 1 min HT kan. Ya udah, HT-nya kan kita bisa cari tadi 7/9 kan, tinggal di 7 dikurang 6, oh sorry, T-nya kan 13, 13 dikurang 6/9, jadi 7/9. HX itu kan 1/9. Jadi ya udah, nanti tinggal diintegralnya di jumlah, dapatlah 10,28 tahun. Nah, BRJP itu tinggal biaya satu siklus dibagi panjang siklus, berarti 515,56 dibagi 10,28, yang hasilnya akan equal to 50,15 juta per tahun gitu. Ya mungkin itu aja sih yang bisa gue bahas di sini. Mungkin kalau misalnya ada kebingungan atau ada salah, bisa komen aja atau PC gue. Feel free to ask ya. Jadi gue santai aja, bisa gue bantu lah kalau misalnya ada kenapa-napa. Oke, semoga ini membantu. See you in the next semester. Bye bye.